Sejauh apapun kakiku melangkah, dimanapun aku berada, nyanyian rindu menuntunku pulang ke kojimu. Sejauh apapun kakiku melangkah, dimanapun aku berada, nyanyian rindu menuntunku pulang menujumu. Susuri mahal kau di kala malam, habiskan waktu di tepian, sedikit cerita tentang kotaku Samarinda. Sedikit cerita tentang kotaku Samarinda. Tangannya mana? Nggak ada. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari ini saya Indarti bisa ketemu Anda di acara 2 dari dan untuk Anda. Dari dan untuk Anda, dua. Tepuk tangannya mana dong? Iya. Oh lucu ya, ada bebek-bebeknya segala. Iya oke. Hah? Gimik. Hari ini kalian cerah, merah-merah semua. Iya. Lagi bahagia. Kenapa bahagia? Ya? Kenapa? Oh, karena membawakan salah satu lagu tentang Samarinda. Ngebawain lagu Samarinda. Oh gitu, itu ciptaan siapa? Abang Novi Umar. Oh, Abang Novi Umar. Oke, baik, salam ya buat Abang Novi Umar ya. Iya, salam kenal dari penyiarnya. Iya. Oke. Ya pemirsa, hari ini kita akan berbicara mengenai menuju Samarinda Kota Inklusif. Dan langsung aja saya panggilkan, ini dia narasumber kita, ada Mbak Rika dan juga Mbak Rati. Selamat siang, Mbak Rika. Apa kabar? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Mbak Rati, ya oke, silahkan duduk di sini. Iya. Terima kasih Mbak Rika dan Mbak Rati sudah hadir di Studio 2 ya, dari dan untuk Anda. Ini pertama kalinya Yes. datang di rumah 2 ya? Iya, senang banget. Oke, kita bicara tentang menuju Samarinda Kota Inklusif. Ini sebenarnya ada salah satu komunitas atau lembaga atau gimana sih sebenarnya? Sebenarnya untuk isu inklusif sendiri itu sebenarnya sudah merupakan isu internasional ya, bukan lagi nasional ataupun hanya tingkat daerah. Cuman untuk dalam 1 tahun kemarin hingga saat ini kita ada disupport oleh lembaga LSM, namanya Sigap. Siap antar jaga. Oh bukan. Lainnya salah ya. Sigap itu Sasana Inklusi Advokasi Disabilitas Indonesia. Jadi Sigap ini memiliki program-program perwujudan wilayah inklusif, dimulai dari tingkat paling bawah dulu yaitu kelurahan. Jadi bisa menopang nantinya menuju kota yang inklusif. Ini tingkat kota, tingkat provinsi? Kota dan provinsi. Kota dan provinsi. Ya, untuk Sigap kota sendiri ketuanya? Saya. Langsung Mbak Rika Rahim sendiri ya? Oke, baik. Dari tahun berapa Sigap itu? Ada sebenarnya Sigap sudah berdiri untuk nasional udah lama. Cuman hadir di Kaltim di Kalimantan Timur khususnya itu sejak tahun kemarin. Ya, nanti ini kita akan menggarap bersama-sama sampai di rencananya planningnya sampai di 2029. Jadi 2030 itu sudah terwujud kota yang inklusif.
Oh gitu. Bersama-sama dengan Mbak Ratih juga berarti ya? Ya. Di Sigap ya. Kalau Mbak Ratih sendiri sebagai? Saya tahun ini sebagai asisten ketua Sigap Samarinda. Apa saja yang sudah dilakukan Sigap sih sebenarnya? Berarti ini memang khusus untuk orang-orang para disabilitas atau bagaimana? Mungkin Mbak Ratih kali ya? Boleh. Ini dia khusus disabilitas plus orang-orang yang peduli akan disabilitas. Plus orang-orang yang peduli dengan Akan disabilitas. Karena kita mulai kegiatan kita dari awal Mbak mulai merubah mindset disabilitas sendiri yang tadinya pasti kurang percaya diri, dan mindset keluarga disabilitas sendiri yang tadinya mungkin merasa adalah sebuah kutukan atau sebuah aib. Sedangkan kita punya komitmen bahwa keterbatasan seorang disabilitas itu malah adalah kelebihannya disabilitas tersendiri. Setelah kita membuka mindset disabilitasnya, kita juga mendorong keluarganya untuk lebih terbuka, dan sekarang kami mulai merambah ke pemerintah kota supaya lebih melibatkan disabilitas. Pemerintah juga ya? Banyak juga ya Mbak Rika ya? Ya. Sampai ke pemerintah kota juga gitu ya. Terus kegiatan-kegiatan lain seperti di foto ini kan kayaknya banyak banget gitu ya, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Bisa dijelasin nggak Mbak Rika? Jadi kegiatan-kegiatan atau program-program dari Sigap ini karena kita memulainya dari bawah ya. Iya. Jadi untuk mulai tahun kemarin itu sudah pembangunan perspektif penyandang para penyandang difabilitas dan lingkungan, menyamakan perspektif bahwa disabilitas itu memiliki hak dan kewajiban, Yang sama. Iya, dan harus dipenuhi gitu ya kan. Terus menyadarkan masyarakat bahwa ada kebijakan-kebijakan nih yang harus dipatuhi juga oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, itu sudah Kebijakan seperti apa yang harus dipatuhi? untuk di kebijakan disabilitas kan ada CRPD yang digarap oleh PBB. Ya, terus turunannya menjadilah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian turun kembali menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2018 untuk Kalimantan Timur, dan ada juga Perwali Nomor 17 Tahun 2017. Nah, artinya dari tingkat masyarakat bahkan pemerintah pun wajib untuk memenuhi gitu loh kebijakan-kebijakan ini. Itu kan merupakan kewajiban gitu. Nah, untuk tahun ini kita ada KDK, Apa tuh KDK? kelompok disabilitas kelurahan, itu yang sudah dibentuk dan penguatannya ada di tahun ini gitu. Nah, kelompok-kelompok ini berdiri di 6 kelurahan. 6 kelurahan di Kota Samarinda. Jadi 6 kelurahan ini diambil pilot projectnya, contoh gitu. Dan saat ini kita melakukan penguatan-penguatan kelompok disabilitas itu, membuat wadah mereka supaya mereka bisa kuat, bisa menyalurkan aspirasi mereka. Terus kita bisa memastikan Itu di setiap kelurahan tadi ya? di 6 kelurahan. Di 6 kelurahan tadi? Ya, dari Oke. 59 kelurahan Samarinda hanya 6 diambil. Kenapa hanya 6 kelurahan saja yang harus terpilih gitu? Yang diambil? Karena kita masih karena kita masih mau mengambil sampel gitu. Oh gitu. jadi- Saya bisa nggak diambil sampel? Nggak bisa ya, maaf. Salah. Oke. Jadi diambil sampelnya, nanti kalau misalnya program ini ternyata berdampak yang baik bagi wilayah tersebut, bagi disabilitas dan masyarakatnya, terus kita juga bisa melihat keseriusan pemerintah dalam melibatkan penyandang disabilitas, baru kita masuk ke kelurahan yang lain. Ketika memang ini sudah benar-benar jalan ya. Luar biasa. Ya, jadi kita jangan hanya melihat kekurangan, tapi di balik kekurangan itu juga ada kelebihan dan keistimewaan yang sangat luar biasa pastinya ya kan. Belum tentu saya yang begini lebih berat badan, lebih lemaknya di sini. Ini udah mulai naik Desti ya, baju saya udah mulai sesak, iya gitu. Oke, ini kita hari ini serius ya, harus ada ketawa-ketawa dikit lah. Iya.
bintang tamu saya yang deg-degan, kenapa saya yang keringetan? Iya, iya. Oke, Mbak Ratih, semenjak bergabung di Sigap ini, Mbak Ratih, apa keuntungan yang sudah didapat gitu? Mungkin pencapaian apa yang sudah Mbak Ratih raih gitu di sini selama di sini? Apakah sudah memang benar-benar sudah bisa memberikan kontribusi juga gitu untuk mereka para difabilitas ya? Disabilitas. Disabilitas. Ya. Oke, saya jadi asisten. Berarti boleh lihat kamera? Boleh. Ah, Wah, iya. saya selalu melihat Mbak yang cantik. Aduh, sih. jangan. Saya malu. Iya. Saya bergabung, saya jadi asisten PO baru 2 bulan. Oh, baru 2 bulan? Iya, Mbak. Oke. Dan tahun kemarin kebetulan saya paskel di salah satu kelurahan, yaitu Kelurahan Mugerjo. Iya. Jadi saya merasa 1 tahun saya di situ, saya sudah mulai menarik teman-teman saya yang disabilitas yang tadinya terpendam di rumah, yang tadinya tidak Iya, asal berani jangan terpendam di hati ya. di hati ya. Tidak berani keluar Iya. rumah. Dan teman-teman lain yang hanya bisa meratapi nasib, sekarang kita sudah mulai Kayak men-follow. saya dong, Mbak Ratih, Ih, kayak meratapi mbaknya ya. nasib. Iya. Cantik-cantik Jadi- meratapi nasib ya, Besti. Ya, teman-teman itu mulai keluar ke dunia bebas. Emang kita aja ya. Iya, iya, iya. Dunia bebas yang gimana nih? Dia mulai bisa mengapresiasikan dia maunya apa, dia bisanya apa. Bukan bebas begini ya. Yang gini Ya, gini bukan ya? Artinya yang tadinya cuma ingin di dalam rumah, dia sudah mulai mengapresiasikan ingin keluar rumah, dia mulai ada kebisaan, dia mulai ada keinginan, ingin begini loh, aku punya kemampuan begini, dia mulai unjuk kebisaan. Itu yang saya dapat. Terus juga data juga kami mulai ada data disabilitas yang juga pastinya bekerja sama dengan pihak kelurahan dan pemerintahan kota. Untuk semua data disabilitas mulai dari pembuatan KTP, BPJS itu sudah sedikitnya sudah mulai nampak lah Mbak, bekerja dari Sigap. Jadi sudah mulai terlihat lah ya. Iya. Kegiatan-kegiatan itu ya, Mbak Ratih. Ya? Dampak positifnya sudah mulai nampak. Seperti program, saya menjelaskan sedikit Mbak. Boleh. Seperti program kita selanjutnya adalah Panjang boleh penguatan juga. KDK. Penguatan KDK. Di mana di penguatan KDK ini kami ingin mengambil teman-teman kami yang mempunyai keterampilan, yang mempunyai kebisaannya itu apa. Di situ Kayak nanti saya dong punya apa bisanya keterampilan. saya? Iya, apa bisanya? Saya mah bisa apa aja. Iya. Cuci. Mungkin nanti bisa menjadi narasumber bagi teman-teman kami. Ah, boleh jadi narasumber. Tentang apa ya? Bentuk apresiasi yang mendukung kota inklusi, mbaknya bisa menjadi narasumber nanti. Oh iya. Sebagai iya. apa? Sebagai apa? Temanya apa? Sebagai apa? Saya nggak bisa loh jadi narasumber. Iya. Terus Mbak, lanjut Mbak. Yang KDK tadi. Ya. Jadi kami Punya nanti ada keterampilan kegiatan penguatan KDK, di mana nanti KDK nanti bisa mensuarakan dia tuh maunya apa, punya keterampilan apa, sehingga nanti menujunya nanti Mbak bisa paling tidak memberi pendapatan untuk dirinya sendiri, sehingga tidak menyusahkan orang lain, keluarga, dan bersyukur nanti kalau dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Itu yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Itu yang kami harapkan untuk kegiatan tahun ini. Untuk kegiatan tahun ini ya. Oh, keren. Jadi yang hadir di sini juga itu teman-teman dari Sigap Foto. juga. Itu Ya, fasilitator. fasilitator Oh, kelurahan. Fasilitator kelurahan. Jadi yang tadi Dia lain ke lapangan. 6 kelurahan Oke. itu kan Mugerjo, Temindung Permai, Bandara, Air Putih, Air Hitam dan Karanganyar. Jadi beliau-beliau ini yang memegang wilayah. Jadi biar fokus gitu. Dan bersyukurnya dari 6 kelurahan dibandingkan dengan yang 59, maksudnya di antara 59 kelurahan itu yang 6 ini sudah cukup maju gitu, kelurahannya udah terpantau sangat lebih terdepan gitu, dan yang pasti pemahaman mereka tentang difabilitas itu sudah mulai berkembang
gitu. Yang tadinya belum terlalu memahami banget gitu ya. Belum aware. Ini kan ada sedikit cerita ya dari kasus, maksudnya salah satu lah. Kita nggak usah menyebutkan panjang lebar dari sebuah kasus yang ada Panjang kali lebar. Iya, panjang sama kali dengan lebar berapa, ya. iya. Ada kasus di kelurahan gitu ya, tentang sesuatu lah kepada penyandang disabilitas dan pihak keluarga tidak menyembunyikan hal itu, tapi masyarakat yang bergerak untuk meng-up gitu kasus tersebut, dan akhirnya Kasus apa tuh? pelecehan dan sebagainya kan, karena kan penyandang Apa sering terjadi kasus-kasus pelecehan banyak, seperti itu untuk banyak. mereka-mereka para penyandang disabilitas? Banyak sekali. Jadi kita bisa ngelihat dari kepedulian masyarakat yang sebelumnya tidak peduli, sekarang mereka sudah mulai aware gitu bahwa ini tidak boleh diperlakukan seperti ini karena ini sudah melanggar hak asasi dari penyandang disabilitas. Itu kejadian pada tahun ini Baru-baru saja. baru-baru saja terjadi. baru-baru saja. Oke. Ih, luar biasa sigap ya, namanya juga sigap. Sigap Ya. Tadi sigapnya belakangnya pakai B. P atau B? B. Oh, B. Oh, saya pikir tadi pakai P gitu. Oke. Aduh, keren ya Besti ya. Besti. Belum saatnya Besti foto-foto. Ya? Ya. Ah? Oh, Roni atau Ibu mau bergabung juga dengan sigap? Kan tidak hanya penyandang disabilitas saja ya. Boleh mereka-mereka yang peduli. yang peduli terhadap para penyandang disabilitas juga boleh dong terhadap isu. Terhadap isu-isu difabilitas itu mereka boleh bergabung bersama-sama. Oke, jadi terbuka untuk umum lah ya. Ya, terbuka. Oke, sebenarnya kan tujuan dari program ini kan sangat luar biasa. Tentunya kita berikan apresiasi juga gitu ya kan terhadap sigap gitu. Dan pastinya kan tadi katanya juga bersinergi dengan pemerintah, baik itu pemerintah kota atau juga pemerintah provinsi gitu. Dan kemudian sinergi itu sejauh ini selama sigap sudah ada. Itu bagaimana dari pemerintah sendiri, baik kota ataupun provinsi terhadap sigap? Sinergi kita untuk dengan pemimpin daerah, terutama Wali Kota Samarinda dalam hari ini pemerintah kota berani berubah. Nah, Ya. dan itu saat kita melakukan audiensi, beliau sangat pro dan mendukung. Oh iya, seperti tadi ada salah satu fotonya tadi ya, pada saat audiensi ya itu ya, dengan Bapak Wali Kota Samarinda. Iya. Dan kita akan menselaraskan, mensinergikan dengan program pemerintah yaitu yang sekarang lagi seksi kan Probebaya gitu ya. Oh iya. Nah, jadi kita hadir di situ untuk menjadi tim evaluasinya gitu. Maksudnya kita mengevaluasi apakah pembangunan itu juga berdampak kepada penyandang disabilitas. Nah, itu. Terus untuk kerjasamanya kita juga sudah punya unit layanan disabilitas ketenagakerjaan Kota Samarinda. Unit layanan disabilitas di Dinas Tenaga Kerja Kota Samarinda. Di Kalimantan Timur itu baru 2, ada di Samarinda dan ada di Berau kalau nggak salah di situ. Itu jadi di ULD itu nantinya sebagai wadah untuk mendata teman-teman penyandang disabilitas, terus penguatan kapasitasnya, terus kita juga mendata perusahaan-perusahaan yang siap melibatkan teman-teman penyandang disabilitas untuk bekerja, dan kita juga memantau implementasi dari kebijakan-kebijakan tadi bahwa 1% di perusahaan itu wajib menerima penyandang disabilitas dan 2% di instansi dan BUMD itu wajib mempekerjakan penyandang disabilitas. Oh, oke, baik. Ini menarik dan nanti akan kita bahas. Pasti kita harus jeda dulu ya, Mbak Rika dan Mbak Ratih ya. Ya, istirahat dulu, ya tarik nafas, nanti kita lanjutkan lagi. Oke, dan pemirsa tetaplah bersama kami di acara 2. Usai jeda berikut kami akan segera kembali untuk Anda. Kemana sekali kau lukiskan bintang untukku.
Mama selalu sibuk bekerja. Papa juga sibuk dengan urusannya. Tak ada waktu untukku bercerita. Padahal hanya kasih sayang yang ku minta. Begitulah aku, jarak, dan papa mama. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama rabeta. Dia cuma pegang peta. Ayo mama, jangan mama rabeta. Lah orang muda punya biasa. Sing si bantu manikam di joget semari kotak di dalam nari si bang jula si bang jula. Semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Beraih berubah, kita siap jadi kota peradaban. Buktikan semua, mimpi-mimpi jadi kenyataan. Samarinda bubuhannya, mari kita satukan langkah kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di acara 2 dari dan untuk Anda. Dari dan untuk Anda, dua. Yeay, ya. Kita masih bersama dengan Mbak Rika dan juga Mbak Rati di sini. Kita masih berbicara tentang menuju Samarinda Kota Inklusif, dan mereka ini adalah orang-orang yang tergabung pada satu lembaga ya, LSM ya, Sigap. Apa tadi kepanjangannya? Sasana Inklusi, Sasana. Gerakan Advokasi Disabilitas Indonesia. Oke, itu dia ya. Saya tidak hafal, jadi biar tuanya saja yang menyebutkan. Oke, kita bicara tentang sigap dan juga dengan tema ini kan sangat menyatu ya kan, seperti kita hari ini bersatu dan bergabung di studio ini bersebelahan saja, hanya berjarak dengan pada meja. Iya, ya Mbak Rika. Ya. Oke, sama kayak di kantor kita berjarak cuma dinding aja. Oke, nah Mbak Rika, kita juga pengen tahu dong, kepengurusan ini tuh kan pasti terdiri dari strukturnya kan, ketuanya adalah Mbak Rika, terus siapa lagi. Di sini memang Mbak Rika adalah yang terdepan sebagai seorang perempuan. Wah, luar biasa, keren loh, sudah punya, aduh keren banget lah ya, sempurna gitu, istimewa. Dan
Apakah juga ada misalnya yang laki-laki dan segala macam gitu-gitu tuh ada juga? Ada Terdiri? ada dari 6 paskel tadi ada 1 orang laki-laki dan beliau penyandang disabilitas namanya Pak Yakub. Pak Yakub. Ya, fasilitator Kelurahan Air Hitam. Fasilitator Kelurahan Air Hitam. Oh, sudah hadir ya beliau ya Pak Yakub. Baik, terima kasih. Iya, Pak Yakub. Selamat datang Bapak. Silakan duduk Pak. Iya, oke, baik. Iya, boleh kita kasih mic-nya Pak Yakub. Silakan Bapak. Iya. Saya ngobrol ke Pak Yakub dulu. Terima kasih Pak Yakub sudah hadir siang hari ini ya Pak ya di studio. Boleh dites-tes? Boleh? Iya, Bapak boleh ngomong? Iya, ada Pak suaranya. Mungkin suaranya tidak terdengar di sini tapi di layar terdengar Bapak. Iya. Apa kabar Pak Yakub? Kabar baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Akhirnya bisa meluangkan waktu bisa hadir di sini ya Pak ya? Senang ya Pak ya? Senang. Iya, oke. Dan tadi kan Bapak juga termasuk di kepengurusan ini ya Pak ya? Lembaga ini, LSM ini di Sigap. Kalau untuk Bapak sendiri responnya bisa bergabung di sini ya Bapak? Terima kasih buat kesempatan ini. Saya sangat berterima kasih dengan adanya Sigap ini karena sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas Kota Samarinda. Karena dengan adanya Sigap ini maka penyandang yang selama ini terisolasi dengan keluarga atau apa itu bisa bangkit. Tapi bukan terisolasi karena COVID ya Pak? Bukan. Iya, bukan, Kita itu hanya terisolasi karena keluarga karena ya kita juga tidak mengerti dasarnya, tapi kita bersyukur dengan terbukanya adanya Sigap ini. Itu karena selama ini biar tidak dipandang sebelah mata ya Pak ya. Ibarat cinta tuh jangan bertepuk sebelah tangan gitu ya Pak. Iya Mbak. Iya. Terus. Kalau selama ini kan kita itu tidak begitu luas untuk berbuat, tapi begitu ada Sigap kami sudah mulai terbuka, datang ke rumah satu yang lain dengan yang lain, jadi kita mulai saling mengenal gitu loh. Sejak adanya Sigap ini. Artinya terbangunlah silaturahmi gitu ya Pak ya. Kita banyak punya teman-teman juga gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kita juga di sini saya lihat pemerintahnya dengan adanya Sigap ini cukup care dengan disabilitas. Nah, saya lihat ketemu dengan pimpinan wali kotanya, kami ketemu sangat mendukung kami disabilitas ini. Welcome ya Pak ya? Ya, welcome betul. Pak Wali Kota Bapak Andi Harun? Iya. Dan dengan adanya itu kami mulai ke lapangan mendata, dan kami ingin penyandang disabilitas yang ada di Kota Samarinda itu kita bisa bangkit bahwa kita ini ada, tidak seperti selama ini bahwa kita hanya terkurung. Dengan adanya Sigap ini kita harus maju. Itu yang saya respect sekali dengan adanya Sigap ini. Oke. Jadi banyak manfaat yang cukup dirasa ya Pak ya dengan adanya Sigap ini, apalagi Bapak memang begitu mengenal LSM ini, Bapak langsung terketuk hatinya untuk bisa bergabung gitu ya Pak ya? Iya. Oke, kegiatan-kegiatan kan Bapak katanya tadi sebagai fasilitator ya Pak ya? Iya. Fasilitator di Kelurahan Air Hitam. Air Hitam. Iya. Oke, apa yang sudah dilakukan Pak di sana Pak? Nah, kegiatan kami selama mulai bulan berapa kita masuk? Tahun kemarin. Mulai tahun kemarin kami ada beberapa yang kami seperti mengadvokasi ke puskesmas. Jadi puskesmas kami sekarang karena saat itu mau dalam pembangunan, jadi sudah mulai ada istilahnya sudah ramah disabilitas sudah, karena sudah naik kursi roda sampai ke lantai dulu. Artinya sudah ada fasilitas untuk para penyandang disabilitas gitu ya Pak ya? Iya. Nah, itu yang kami rasakan bahwa adanya Sigap ini memang sangat bermanfaat buat kami disabilitas Kota Samarinda, dan kami harapnya ke depannya lebih lagi kegiatan Sigap ini. Ada perhatian lebih lah ya Pak ya untuk ini ya Pak ya, para penyandang disabilitas ya Pak ya. Bukannya mempersulit, harusnya mempermudah gitu ya kan, memberikan jalan lah gitu untuk para penyandang disabilitas. Oke, ke Mbak Ratih lagi ya Mbak Ratih, sebelum saya ke Mbak Rika Rahim. Iya. Kenapa sih Mbak? Kok ketawa? Lagi murah senyum dia. Iya, murah senyum ya Mbak ya. Oh iya, ya harus kan lagi di depan layar televisi ya harus senyum, nggak boleh merengut ya Mbak. Oke, Mbak Ratih gitu.
kita juga pengen tahu tadi tentang sinergi antara Sigap dan pemerintah kota gitu ya kan, bahwasanya nih sudah bagus ya, udah bagus hubungannya gitu, dan memang juga sudah ada perhatian lah ya untuk Sigap dan para penyandang disabilitas. Tapi apakah ada yang belum tersentuh gitu dari program-program Sigap sejauh ini, atau mungkin dari kelurahan atau bagaimana sih gitu Mbak? Oke. Kenapa Mbak Rati juga ketawa? Apa saya lucu ya? Aku Oh gitu. Menggemaskan. Ya udah, saya tutup aja deh Saya pakai masker. Kan udah nggak COVID lagi. Saya mau menjawab tapi sepertinya Ibu Ketua akan lebih ini Lebih senang lebih nangkep gitu kan. Lebih nangkep. Ya udah ditahan dulu aja Ibu Ketua. Nanti ditambahin ya Bu. Oke. Kalau ada yang kurang boleh Mbak Rati. Secara garis besar instansi yang kita tuju kelurahan lah yang paling dekat ya. Pihak kelurahan secara garis besar sudah sangat mendukung. Tetapi ada masih sebagian individunya ya, kita tidak, instansinya secara garis besar sudah sip, sudah mantap, sudah hebat personal, ya. Sudah mendukung sekali misinya wali kota kita menuju kota inklusi. Tetapi secara individu kita tetap masih menemui orang-orang yang cara pandangnya naif. Nah, saya menyebutnya naif ya. Okay. Naif itu yang grup band bukan sih? Ya sejenis mungkin dia menjadi grup band gitu, tetapi belum terjamah jadi grup band. Ada lagunya ya kan naif. Naif yang saya maksud di sini, dia tuh paham Mbak. Individu bisa pemegang keputusan ini, dia tuh paham akan kebutuhan kami, paham maksud kami. Tetapi terkadang pura-pura tidak paham. Acuh kau acukan aku. Harusnya ya. Itu. Bukan naif ya lagunya. Acuh tak acuh, ada lagunya ya Besti? Ya. Ada ya? Ada lagunya. Apa gimana? Kau acuh. Kayak iya gitu lah pokoknya. Ya. Pura-pura nggak tahu lagi. Itu juga salah satu target kita ke tahun ini. Semoga semuanya terbuka, tidak lagi ada yang acuh tadi. Acuh gitu ya. Acuh. Nah, emang tuh si Acuh suka begitu ya. Si Acuh suka gitu sih. Namanya si Acuh. Sebut saja dia Acuh. Iya, acuh tak acuh. Oke, ada tambahan dari Mbak Rika? Semangat Mbak Rika menambahi. Atau mau ketawa dulu? Mau ketawa dulu. Oh gitu. Oke, gimana Mbak? Apakah memang ada target yang belum tercapai? Bukan belum tercapai, tapi sudah dilakukan, cuman kita masih mau lebih penekanan lagi gitu. Apa yang ditekani? Hasilnya belum optimal Mbak. Oh hasilnya. Jadi dalam sebelumnya pernah kita juga ada pembuatan rumusan RAD ya, rencana aksi daerah itu. Rencana aksi daerah. Ya, di tingkat provinsi. Nah, itu seperti apa maksudnya rencana aksi daerah ini? Rencana aksi daerah ini adalah kita mau mengetahui seberapa besar perhatian pemerintah itu pada pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Misalnya dari mulai akses, dari mulai perlibatan penyandang disabilitas, dari mulai kebijakan di pemerintah itu sendiri, di setiap OPD itu apakah sudah gitu. Dan itu dirangkum menjadi sebuah dokumen, dan dokumen itulah yang disebut dengan rencana aksi daerah. Nah, di program Sigap ini ada salah satu di IOPO-nya, di work plan-nya itu pembuatan RAD gitu. Nah, artinya kita bisa bersinergi dengan RAD yang sudah disusun dari provinsi, dan kita akan membuat dari kota untuk bersinergi gitu loh. Bagaimana caranya RAD ini biar bisa melingkupi keseluruhan secara Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dan di Balikpapan juga seperti itu. Itu sih, jadi melalui dokumen-dokumen itu nanti kita bisa melihat gitu, kita bisa mengevaluasi sejauh mana nih OPD itu
peduli terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, peduli terhadap isu-isu penyandang Untuk disabilitas. evaluasi itu sendiri itu dilakukan atau dilaksanakan dalam 1 tahun ada berapa kali kira-kira? Atau mungkin ada audiensi tadi seperti tadi ada audiensi ya kan? Apakah evaluasi itu juga dilakukan begitu juga sama atau ketemu dengan OPD atau bagaimana? Kita biasanya tuh untuk pengalaman yang sebelumnya tuh bertemu dengan langsung ke OPD-nya. Oke. Langsung ke OPD-nya, terus kita bertanya, terus nanti setelah kita melakukan audiensi, komunikasi, baru kita akan melakukan workshop yang bersama dengan OPD yang lain. Nanti kita hasil yang kita ambil dari hasil wawancara kita di OPD itu akan kita workshopkan dan kita akan garap bersama-sama, rumuskan bersama-sama apakah ini sesuai atau tidak gitu. Pernah berjalan tidak sesuai nggak? Pernah dengan ya yang jelas sih saat ini masih banyak bangunan-bangunan yang kurang akses ya. Akses gitu. Jadi akses untuk para penyandang disabilitas akses untuk penyandang disabilitas di beberapa OPD. Iya. Jadi di situ padahal bangunan itu bangunan baru, tapi tidak disediakan akses. Ketika kita meminta akses, mereka pasti berbicara berkaitan dengan anggaran. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan balik saat merancangkan pembangunan itu, mengapa tidak memikirkan akses penyandang disabilitas? Tuh. Padahal sejauh ini para penyandang disabilitas juga ada di lingkup instansi pemerintahan ya, mau itu pemerintah kota ataupun juga pemerintah provinsi gitu ya, kan? Pemerintah kota atau kabupaten gitu misalnya. Mereka juga ada di sana sebagai entah itu para honor gitu ya kan, atau tenaga honor atau ASN gitu. Betul. Dan selain itu juga penyandang disabilitas kan juga penerima manfaat dari fasilitas umum gitu ya, dari pelayanan umum gitu. Nah, seperti misalnya perbankan atau pelayanan umum yang lain, rumah sakit, puskesmas, untuk standar aksesnya juga masih belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang seharusnya. Seperti itu, dan itu adalah PR kita. Menanggapi PR yang tadi disebutkan oleh Ibu Rika atau Mbak Rika, Pak Yakub gimana Pak? Kalau memang ada pelayanan atau mungkin ada yang masih belum memenuhi standar untuk para penyandang disabilitas di beberapa OPD misalnya, atau mungkin juga ada di beberapa tempat gitu. Padahal kan memang sejauh ini tuh sebenarnya ini harus menjadi perhatian utama gitu ya kan, dari pihak-pihak terkait gitu. Pak Yakub. Jadi kalau memang kita melihat di OPD saat ini kan mungkin Samarinda mungkin baru 10% yang bisa kita melihat ke situ. Karena kayak kita lihat seperti rumah-rumah ibadah, kantor-kantor kan belum ada seperti itu. Nah, itu yang sangat kita perlukan. Khususnya di rumah ibadah itu kan banyak teman-teman yang mau ikut ibadah tapi kan rata-rata tinggi anunya di situ. Jadi itu yang kita kedepannya kita akan coba bagaimana caranya bisa teman-teman semua. Dan di jalan-jalan raya saya lihat masih memang sudah mulai dibangun paving block itu, tapi kan belum ini. Kita sudah bersyukur karena pemerintah sudah mulai turun tangan di situ. Nah, itu yang kita lihat saat ini. Ya mungkin kedepannya ya kita berharap ini bisa berjalan semua sesuai dengan harapan disabilitas gitu. Tapi ngomong-ngomong Pak Yakub sendiri kegiatannya sehari-hari apa Pak? Pertama saya honorer di kelurahan. Oh iya. Nah, setelah itu jam 4 sore saya jadi kurir dari Disduk Capil sore sampai malam. Itu mempekerjakan Disduk Capil mempekerjakan sekitar 25 orang yang awalnya kita daftar. Nah, itu yang kita kerjakan setiap sore. Itulah kegiatan kami disabilitas, dan kami juga sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah melalui Disduk Capil sudah memberikan peluang untuk kami disabilitas untuk bekerja di situ. Ya, kami ucapkan terima kasih lah kepada Disduk Capil, dan saya berharap semua OPD bisa menempatkan 1 atau 2 disabilitas di dalam setiap OPD yang ada. Itu yang menjadi harapan kami ke depannya, sehingga penyandang disabilitas ini bisa
mandiri gitu loh di situ lewat bantuan pemerintah. Oke. Gitu. Jadi yang perlu kita garis bawahi ini adalah kita harus meniru dan mencontoh semangat para penyandang disabilitas untuk dalam hal pekerjaan ya, walaupun dengan segala keterbatasan misalnya seperti itu, tetapi mereka juga memiliki semangat yang sangat luar biasa untuk bisa bersama-sama menjalankan program pemerintah, baik itu pemerintah kota ataupun juga pemerintah provinsi, bagaimana mereka ingin mewujudkan visi dari sigap itu sendiri, sesuai dengan tema tadi menuju Samarinda Kota Inklusif begitu ya Pak ya. Keren banget. Oke, kalau dari Mbak Rati sendiri, kalau kegiatan Mbak Rati apakah memang hanya bergabung di sigap ini saja, organisasi saja, atau Mbak Rati juga sebagai kayak Pak Yakub tadi, beliau adalah tenaga honorer juga misalnya gitu di pemerintahan gitu? Ya, saya seperti Pak Yakub tadi, honorer di instansi pemerintahan, tetapi tidak sebagai kurir ya. Oh, beda ya? Ya, bedanya di situ. Iya. Saya setelah pulang dari kantor, terkadang pekerjaan saya membantu ketua saya menyelesaikan laporan-laporan sigap dan pendataan-pendataan dari para fasilitator. Yep. Pendataan dari fasilitator. Ya. Jadi saling membantu lah ya semuanya ya di sini ya. Oke. Biasanya kan kalau dalam organisasi itu ada saja sering terjadi gesekan-gesekan misalnya begitu. Gesekan. Ini ya. Senggol, gesek gitu. Jangan Mbak. Iya, Ketua saya kalah kalau saya gesek. Oh iya juga. Tidak boleh. Iya, tapi memang itu biasa terjadi di dalam satu organisasi atau komunitas atau apapun lah ya itu yang memang biasanya di situ banyak sekali orang-orang, manusia-manusia dengan berbagai pendapat. Nah, ini kan pasti terjadi juga nih di sigap begitu. Menanggapi seperti itu, gesekan-gesekan seperti itu di dalam organisasi, ini kan kita menghadapi berbagai karakter orang-orang itu pastinya beda-beda gitu. Apa sih strateginya? Barika? Strategi. Ya. Yang pertama ya harus sabar ya kan. Terlihat memang Barika ini sabar ya. Iya, karena kan bagi saya ya pribadi untuk menjadi seorang pemimpin itu saya selalu menanamkan kepada diri saya bahwa pemimpin itu adalah pelayan bagi staf-stafnya, maksudnya bagi rekan-rekan yang ada di bawah di bawah kepengurusan atau kepemimpinan saya gitu loh. Jadi namanya seorang pelayan, saya harus selalu mendengar apa yang teman-teman menjadi kendala mereka dan nanti kemudian saya rumuskan sendiri seperti apa cara jalan keluarnya yang bisa berdampak baik buat semuanya seperti itu. Dan kita seorang pemimpin juga nggak boleh cepat baper gitu ya kan. Jadi ya kayak saya juga nggak boleh baperan ya. Ini apalagi nih, yang mana nih yang baper nih? Ya, jadi harus dewasa pemikiran, harus dewasa harus dewasa kepribadian kita, harus bijaksana karena pemimpin itu role model buat mereka gitu. Kalau kita kan kepala gitu, bagaimana caranya membawa mereka, badan dan buntut kita itu bisa ke arah yang jalan yang benar. Kalau kepalanya saja amburadul gitu, nggak bisa. Kalau saya suka jalannya yang tikungan gitu, iya, lebih menantang. Iya, karena saya suka tantangan, Besti. Oke, di sisa menit-menit terakhir ini ya kan saya mau juga dari narasumber kita ini masing-masing kan pasti punya harapan, masing-masing juga mungkin ada yang ingin disampaikan selain untuk sigap saja tetapi juga untuk para penyandang disabilitas dan juga yang memiliki perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas gitu. Dari Pak Yakub gimana Pak? Closing statement nih. Ya, saya sih
sebagai penyandang disabilitas, saya berharap kepada seluruh penyandang disabilitas Kota Samarinda agar marilah kita bangkit, marilah kita bersatu untuk maju ke depan. Kejarlah waktu yang diberikan kita untuk mengejar sebuah pelajaran yang dari sigap ini untuk kita pakai ke depannya lebih baik gitu. Supaya kita tidak dipandang sebelah dari sebelah, tapi kita betul-betul penyandang ini bisa, kita ada gitu. Itu yang menjadi harapan saya, dan saya berharap juga pada pemerintah agar kegiatan kami sigap ini diberikan peluang yang sebesar-besarnya untuk kami berkarya di situ. Jadi dan kami diberikan waktu untuk ke situ, karena kita ini memang, apalagi kami honor ini memang agak gimana ya. Jadi itu yang kita harapkan ke depan. Oke, baik. Kalau dari Mbak Rati? Kalau harapan saya maunya teman-teman disabilitas ini lebih bisa menampakkan kebisaannya, sehingga dia bisa hidup tanpa tergantung orang lain. Kalau bisa kita yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Amin. Ya, kita kurangi rasa tidak percaya diri kita, dan kita perbanyak rasa bersyukur kita. Itu adalah salah satu mungkin supaya kita bisa lebih maju adalah kita harus banyak-banyak bersyukur dulu. Harus banyak-banyak bersyukur ya. Jadi manusia itu memang harus banyak-banyak bersyukur ya. Iya, harus banyak syukurin. bersyukur. Siapa sih syukur? Iya. Oke. Jangan selalu merasa kurang terus ya. Itu nggak boleh tuh ya. Ya, bener ya? Bener ya kan, Mbak? Iya. Kalau dari Mbak Rika apa? Harapan saya pertama buat pemerintah ya, buat pemerintah bisa lebih membuka peluang bagi kita untuk bersinergi, terus memiliki program-program tentang penyandang disabilitas gitu. Jadi tidak melulu hanya berharap pada stakeholder yang merasa menjadi tanggung jawab misalnya satu dinas saja kayak gitu. Tapi sebenarnya pemenuhan hak penyandang disabilitas itu dari setiap OPD itu ada di situ. Makanya harus harapannya bisa bersinergi bersama-sama, memiliki program sama-sama, bisa saling mendukung dengan satu tujuan, yaitu mewujudkan kota yang inklusif di Kota Samarinda ini. Nah, terus untuk teman-teman penyandang disabilitas, harapannya bisa mengupdate terus potensi dirinya dan bukan selalu mengedepankan keterbatasannya. Saya selalu punya punya motivasi buat diri saya pribadi bahwa setiap orang itu punya cara setiap orang bisa berlari gitu ya. Mbak Lili, saya itu bisa saya suka berlari tapi lari dari kenyataan. Oh iya. Jadi Mbak Lilis dan saya itu bisa berlari, semua orang bisa berlari. Tapi cara kita menyampai garis finish itu dengan cara kita berbeda-beda gitu. Dan yang pastinya tujuan kita sama, yaitu garis finish gitu. Jadi nggak usah peduli orang berlari seperti apa, dengan kecepatan seperti apa, tapi tetap fokus pada garis finish itu sendiri gitu. Keren. Luar biasa, ini menjadi penyemangat dan juga inspirasi serta motivasi untuk kita semua yang ada di sini ya, terutama juga bagi para pemirsa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan dari Mbak Rika, Mbak Rati dan juga Pak Yakub ini perlahan-lahan, semuanya kan memang butuh proses. Tidak bisa langsung secepat itu juga itu bisa terwujud, tapi mudah-mudahan kita doa bahwasanya harapan itu nantinya akan segera tercapai gitu. Amin. Dan sukses selalu untuk Sigap. Terima kasih sudah bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita dan juga informasi. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan semuanya juga akan lebih memberikan perhatian penuh terhadap para penyandang disabilitas. Pemirsa, tidak terasa saya sudah kebersamaan kita di acara 2 dari dan untuk Anda, saya Elis Indarti beserta seluruh kerabat kerja TVRI Kaltim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
satu-satunya sang karma pembagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku kidung setia. Jadi karenanya aku satu-satunya sang karma pembagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku kidung setia. Kini saatnya meramai binar asmara, lebur untuk satukan ego dalam indahnya. Berdansa dalam bahtera, mari rasa merajut tulusan jiwa. Mengabdi dalam indahnya kalbu, mengukir ruang rencana samaya. Aku satu-satunya sang karma pembagi sang pelipur lara.